Setelah cukup lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di kota Kyoto, di mana Mudona langsung mengajak mereka ke markas ini yang terletak di sebuah restoran kecil. Mereka lalu dipersilahkan masuk, masih banyak tanda tanya. Saat itu, nenek yang memandu mereka membuka jalan rahasia, semua murid pun terlihat kaget. Di tempat lain terlihat dua anggota Momotaro yang telah membantai para Oni, di mana yang satu bernama Tsubakiri Momomiya yang merupakan kapten agensi Momotaro bagian Kyoto, dan yang satu lagi bernama Yomogi Momokusa yang merupakan wakil kaptennya. Tsubaki begitu jijik melihat para Oni yang membaur sama manusia. Tsubaki berharap dapat Oni perempuan untuk dijadikan riset sebab mereka lebih tahan lama daripada laki-laki. Yomogi lalu menanggapi kalau dia membenci perilaku bosnya tersebut, kayak makhluk aneh yang dia ciptakan dari gabungan monyet, anjing, dan burung pegar. Taobaki melakukan eksperimen seperti ini juga untuk membunuh para Oni yang berkeliaran. Yomogi lalu mengingatkan kalau tugas mereka adalah melindungi masyarakat dari kekejaman Oni. Yomogi kemudian tanya, sebenarnya tujuan Tsubaki gabung ke agensi Momotaro itu apa? Tsubaki menjelaskan kalau dia sangat penasaran sama kemampuan unik yang dimiliki sama para Oni. Yomogi lalu bilang agar jangan terlalu main-main, takutnya mereka hilang kendali dan malah membahayakan manusia. Jika saja Tsubaki tak masuk ke agensi Momotaro, bisa dipastikan eksperimennya dilarang. Namun Tsubaki bilang, jika dia bisa mengendalikan darah Oni, maka akan menguntungkan bagi agensi Momotaro. Terlebih lagi, jika berhasil membuat faktor penyembuh menjadi obat, maka kita bakalan kaya. Meski sebenarnya Tsubaki tak begitu tertarik sama uang, karena dia lebih suka bereksperimen. Saat mereka lagi berbincang-bincang, terlihat ada anak Oni yang lagi bersembunyi. Anak ini pun merasa lega setelah mereka pergi, namun itu hanyalah tipuan yang dilakukan sama Tsubaki. Melihat anak Oni, Tsubaki senang karena akan dijadikan bahan eksperimen. Untuk membawanya dalam keadaan hidup, Yomogi akan membuatnya pingsan. Namun saat melakukannya, darah Oni malah mengenai baju Tsubaki. Alhasil, Tsubaki menjadi marah dan langsung menyiksa anak Oni tersebut. Yomogi dan makhluk eksperimennya hanya melihat tindakan bosnya yang begitu brutal. Terlihat wajah anak Oni sampai ketakutan dengan muka penuh luka. Tsubaki lalu menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan sebuah mayat, di mana Tsubaki bertanya pada anak ini apakah dari mayat-mayat ini ada orang tuanya. Karena tak menjawab, Tsubaki menimbun anak tersebut dengan mayat yang begitu banyak. Yomogi di sini menjelaskan kalau keturunan Momotaro bisa mengendalikan bakteri hitam untuk dijadikan sebagai senjata. Tapi untuk kekuatan milik Tsubaki dirasa yang paling aneh, dia memilih untuk mengendalikan sebuah mayat. Meski kesal bahan eksperimennya telah dia bunuh, Tsubaki tak masalah anak Oni bisa dicari lagi. Setelah anak itu meninggal, hewan peliharaannya disuruh memakan semua bangkai Oni. Sedangkan Tsubaki dan Yomogi akan kembali mencari para Oni yang masih bersembunyi. Kembali ke tempat Shiki dan teman-temannya yang dibawa ke sebuah ruang tempat rahasia agensi Oni. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai juga di pintu masuk markas agensi Oni. Ketika masuk ke dalam, mereka pada kaget sebab ruangannya begitu luas. Saat itu muncul seseorang dari dalam ruangan yang terlihat kecapean. Melihat ada Mudona, orang ini langsung menyapanya, tapi saat melihat ada cewek, orang ini berbalik target. Uzumi yang dimintai nomor HP menolak langsung sebab dia tak suka cowok perayu. Shiki yang bingung siapa orang ini sebenarnya lalu diberitahu kalau namanya adalah Kyoya Oiranzaka. Jabatannya adalah komandan unit pendukung markas Kyoto. Kyoya memberitahu para murid kalau Mudona adalah temannya dulu di Akademi Risetsu. Di sini Mudona akan meninggalkan mereka karena mau membantu unit penyerang. Shiki dan yang lainnya pun juga ingin ikutan membantu namun dilarang. Mudona menyerahkan para murid kepada Kyoya untuk membantu di unit pendukung. Suster yang membantu Kyoya langsung menyuruh para murid buat berganti pakaian. Ketika mereka masuk, terlihat banyak sekali anggota Oni yang terluka. Bahkan kondisinya ada yang sangat parah, di mana kedua tangan dan kakinya hilang. Paru-parunya pun rusak, dipastikan dia hanya dapat bertahan selama 3 menit. Kyoya lalu menenangkan kalau pasien itu tak akan mati sebab ada dirinya. Shiki ragu dengan kondisi separah itu tak mungkin bisa diselamatkan. Kyoya lalu bilang agar Shiki jangan meremehkan kemampuannya. Semua pun jadi penasaran. Setelah semua persiapan berupa kantong darah ready, Kyoya siap untuk memulai penyembuhannya. Di tempat lain terlihat Tsubaki dan Yomogi telah membantai para agensi Oni. Pasukan Oni pun pada ketakutan, sebab komandan dan wakil komandan mereka telah dibunuh. Saat itu datanglah Mudona yang langsung menggunakan kekuatan darah Oni miliknya, di mana tanpa ragu Mudona langsung saja menyerang Tsubaki beserta Yomogi. Namun serangan tersebut berhasil ditangkis menggunakan mayat para Oni yang dikendalikan. Tsubaki akan menjadikan mayat ini tamengnya. Mudona pun terlihat kesal. Tsubaki lalu mengajak Mudona untuk bincang-bincang dulu mengenai para Oni yang kumpul di Kyoto. Karena Mudona tak tahu Tsubaki akan menyudahi jalan-jalannya dalam membantai Oni. Sebelum itu, Tsubaki memperingati bakal ada sesuatu di tempat tamasya yang terkenal.
Mudona pun membalas kalau ada tempat tamasya yang cocok buat Tsubaki, yaitu di neraka. Kembali ke tempat Kyoyo, di mana tangannya mendapat suntikan darah di kantong. Shiki bingung kenapa yang mendapatkan darah malah Kyoyo. Suster pun menyuruh Shiki untuk melihat saja. Kyoyo memberitahu kalau darah miliknya bisa membuat regenerasi berkali-kali lipat lebih cepat. Kyoya lalu tanya pada pasien, manakah yang ingin diobati, tangan atau kaki? Pasien itu pun bilang agar tangannya saja, sebab dirinya ingin bisa memeluk lagi anaknya. Kyoya akan memastikan kalau bapak ini bakalan bisa melakukan itu lagi. Setelah itu, Kyoyo mengeluarkan darahnya untuk diminum sama bapak ini. Ketika bapak ini merasa kesakitan, para murid diminta untuk menahan tubuh bapak ini. Terlihat kantong darah yang digunakan langsung habis begitu cepat. Suster lalu menyuruh murid yang lain untuk mengambil kantong darah. Terlihat sedikit demi sedikit tangannya mulai beregenerasi lagi. Hal itu membuat Shiki dan yang lainnya jadi kaget. Saat itu kedua tangan dan paru-paru pasien sembuh total. Bapak ini pun terlihat tak percaya sama kondisi tubuhnya yang kembali utuh. Shiki lalu tanya, apakah kaki bapak ini juga bisa disembuhkan? Kyoya bilang bisa saja, namun jika terlalu banyak meminum darahnya, tubuh bapak ini akan membuat antibodi sendiri. Setelah hal itu terjadi, maka tubuhnya tak akan mau beregenerasi lagi meski meminum darahnya. Kyoya lalu bilang kepada bapak ini, kalau tugasnya di unit penyerang telah berakhir. Sekarang bapak ini akan pindah tugas ke unit penduduk bersama dirinya, dan untuk kakinya akan diberi kaki palsu. Terlihat bapak ini pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Kyoya. Kyoya lalu bilang kepada para murid pasti mereka semua ingin pergi ke garis depan, di mana tanpa adanya yang membantu dari belakang, garis depan tak akan bisa berjalan baik. Disinilah tugas Kyoya sebagai unit pendukung agar mereka yang berada di garis depan bisa terus bertarung melawan agensi Momotaro. Dan medan perang Kyoya adalah menyembuhkan para Oni yang terluka di sini. Sekarang para murid menganggap tugas unit pendukung begitu keren. Bahkan sekarang para murid menaruh respect kepada Kyoya selaku komandannya. Melihat reaksi para murid yang memujinya membuat Kyoya jadi senang karena dia populer. Ketika Shiki akan membantu tugasnya lagi, Kyoya bilang agar Shiki melakukan sesuatu untuknya. Ternyata Shiki diminta untuk menjaga seorang gadis Oni bernama Mei. Mei sendiri baru dibawa kemarin ke sini akibat serangan Momotaro, dan orang tuanya masih belum ditemukan. Kyoya percaya kalau Shiki adalah anak baik meskipun penampilannya urakan. Shiki lalu menghampiri Mei untuk mengajaknya mengobrol agar tidak kesepian. Namun Mei hanya diam saja dan membuat Shiki jadi bingung harus berbuat apa. Shiki lalu mengajak Mei untuk pergi ke Iryudadera. Saat itulah Mei mulai bicara. Shiki pun merasa senang karena usahanya berhasil. Di sini Mei bilang kalau dia tak pernah sekolah. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba datang lagi pasien ke unit pendukung. Terlihat banyak sekali mayat dari para Oni yang dibawa para unit pendukung. Mei sendiri melihat satu persatu dari para korban, mungkin ada orang tuanya. Benar saja saat itu Mei menemukan ibu dan ayahnya telah terbujur kaki tak bernyawa. Terlihat Mei begitu sedih atas kehilangan kedua orang tuanya. Kyoya sendiri tak bisa berbuat banyak. Di tempat lain, Mudona sudah siap untuk melawan Tsubaki demi mengantarnya ke neraka. Di sini Tsubaki mengatakan apakah hadiah darinya sudah sampai. Mudona pun hanya bisa kebingungan sama ucapan Tsubaki. Tsubaki lalu menjelaskan kalau bakteri miliknya telah ditanam ke beberapa mayat, di mana mayat tersebut pasti dibawa ke markas agensi Oni, padahal mayat tersebut bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tsubaki akan mengecek sendiri dengan menggerakkan jari-jarinya. Di markas pendukung terlihat Mei yang masih bersedih atas meninggalnya orang tuanya. Kyoya lalu meminta tolong pada Shiki untuk menemani Mei dulu, takutnya bertindak gegabah. Saat itu tangan ayah Mei bergerak, tubuhnya pun juga melakukan posisi duduk. Mei yang melihat ayahnya bergerak terlihat senang, karena dipikir hidup kembali. Saat itu Shiki dan Kyoya kaget kenapa bisa begini. Ketika Shiki mendekat terlihat leher Mei dicekik. Kyoya sadar pasti ini semua adalah ulah dari Tsubaki. Kyoya lalu menyuruh Shiki buat menutup mata Mei. Di mana Kyoya langsung menusuk di bagian otak dari ayah Mei. Sebab hanya ini satu-satunya cara agar kendali dari Tsubaki bisa dicegah. Mengetahui kalau ini adalah ulah dari Tsubaki, Shiki menjadi marah dan ingin membunuhnya. Kyoya sendiri sadar pasti tak hanya satu mayat yang dikendalikan sama Tsubaki. Benar saja saat itu mayat-mayat yang dibawa ke unit pendukung mulai menunjukkan tanda bergerak.